Pada chapter 7 ini kita akan membahas tentang resiko dan tingkat pengembalian. Ketika kita berbicara tentang risk and return atau resiko dan tingkat pengembalian, kita ingat ya, prinsip kedua dari manajemen keuangan apa kemarin? Jadi there is a risk return trade-off. Jadi ada trade-off atau pertukaran antara resiko dan tingkat pengembalian. We would not take any additional return unless we are expected to be compensated with any additional return. Jadi kita tentu tidak mau mengambil resiko tambahan kecuali kita diharapkan pada adanya tambahan return yang akan kita terima. Kalau teman-teman pernah dengar istilah high risk high return, low risk low return, jadi ketika resikonya semakin tinggi, harapannya adalah kita akan mendapat return yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau resikonya rendah, kemungkinan nanti return yang akan kita dapatkan potensinya juga tidak akan begitu tinggi. Baik, untuk yang pertama, ketika membahas return nanti, kita akan belajar tentang apa itu expected return sama apa itu realized return. Expected return itu sesuai namanya, jadi return yang diharapkan. Kalau realized return adalah return atau tingkat pengembalian yang terrealisasi. Jadi satunya ini harapan, ini realisasi. Tentu di antara keduanya nanti akan tidak selalu sama. Ada selisih, ada diskrepensi di sana. Jadi sebagaimana disebutkan oleh kata pepatah ya, jadi kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Maka nanti juga begitu juga dengan return, jadi tidak selalu return yang diharapkan itu akan terrealisasi. Nah, selisih antara yang diharapkan dengan yang terrealisasi ini, itulah yang disebut dengan resiko tingkat pengembalian atau risk of return. Jadi kita nanti dalam mengukur risk of return ini, kita akan menggunakan cara dengan mengukur variansnya dan juga standar deviasinya. Seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang sejarah risk and return yang ada di Amerika Serikat maupun yang ada di Indonesia. Selanjutnya, karena return itu biasanya jangka waktunya tidak hanya 1 tahun, maksudnya kita berinvestasi itu kan tidak hanya setahun selesai, tapi dalam jangka waktu yang lama, maka nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung arithmetic dan geometric average. Jadi arithmetic average itu seperti apa cara menghitungnya, geometric average itu seperti apa cara menghitungnya, nanti kita akan belajar. Selanjutnya, kita juga belajar tentang harga saham. Kenapa? Karena ketika kita berinvestasi, kan kita bisa jadi akan berinvestasi di saham ya, dalam bentuk saham di pasar modal. Nah, kita nanti akan belajar tentang faktor apa saja yang menentukan harga saham. Jadi harga saham pada umumnya dia juga terpengaruh oleh adanya berita atau news di luar sana. Jadi ketika ada berita bagus tentang future profit sebuah perusahaan itu, maka harga saham perusahaan tersebut akan cenderung naik. Begitu juga sebaliknya, kalau ada bad news terkait perusahaan tersebut dalam hal future profitnya, maka harga sahamnya akan cenderung turun. Nanti kita akan belajar selanjutnya. Karena sebagaimana disebutkan tadi bahwa berita atau news itu sangat berpengaruh terhadap harga saham sebuah perusahaan, karena para investor di luar sana tentu akan bereaksi setiap ada berita baik maupun berita buruk, maka timbul sebuah teori tentang efisiensi pasar. Jadi ada hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Nanti kita akan belajar apa sih efficient market hypothesis itu, terus ada berapa bentuk di sana, ada 3, nanti kita belajar masing-masing jadi seperti apa. Selanjutnya ada nggak teori-teori lain yang
membantah atau competing teori dari efficient market hypothesis ini. Kemudian di bab-bab akhir kita juga akan belajar tentang bagaimana atau harga saham, pergerakan harga saham itu juga terpengaruh oleh adanya spekulasi atau sentimen-sentimen pasar. Yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti kita akan belajar tentang realized and expected rate of return sebagaimana yang saya sebutkan di mind map tadi, kemudian sejarah singkat financial market return, cara menghitung geometric dan arithmetic average, sama nanti bagaimana cara menentukan harga saham atau hal-hal apa saja yang turut menentukan harga saham. Tujuan pembelajaran tentu ya diharapkan setelah bab ini selesai kita dapat menghitung realized return sama expected return. Kemudian kita juga tahu tentang sejarah gitu ya, historis pasar return di pasar keuangan. Kemudian bagaimana cara menghitung geometric average atau arithmetic average, sama kita juga sedikit banyak akan tahu tentang apa itu efficient market hypothesis. Prinsip MNQ yang diterapkan, jadi ada there is a return trade-off sama market prices reflects information. Kita langsung saja ya ke yang realized and expected rate of return and risk. Nah, ketika kita menghitung realized return dari sebuah investasi, maka realized return itu sendiri adalah cara untuk mengukur keuntungan atau kerugian dari sebuah investasi. Realized return ini juga seringkali disebut dengan istilah cash return, jadi return cash. Jadi misalkan kita berinvestasi pada satu lembar saham Apple sebesar 95 US dollar. Kemudian 1 tahun kita pegang, kita jual investasi ini seharga 115 US dollar. Perusahaan tidak membayarkan dividen, jadi selama 1 tahun kita pegang, perusahaan tidak membayar dividen ke kita. Berapa kira-kira cash return dari investasi ini? Jadi kalau dari soal gini kan kira-kira secara sederhana dapat kita lihat ya, kira-kira cash return yang kita dapat berapa selama 1 tahun. Tentu 115 dikurangin 95. Ya, karena tadi tidak ada dividen, jadi formula untuk menghitung cash return adalah ending price ditambah dengan cash distribution atau dividen dikurangi beginning price. Kita ingat ya, jadi komponen dari return pada investasi saham itu kan ada 2. Jadi kita bisa dapat dalam bentuk dividen atau capital gain. Capital gain itu kan ending price dikurangi beginning price. Dividen ya dividen itu sendiri, maka formulanya cash return-nya adalah ending price ditambah dengan dividen dikurangi dengan beginning price. 115 ditambah 0 dikurangi 95 ketemu 20 US dollar. Nah, kita juga dapat menghitung rate of return tadi dalam sebuah persentase. Jadi sebenarnya sama dengan cara tadi, cuman dibagi dengan beginning price-nya saja. Jadi kalau tadi ini kan dinyatakan dalam nominal US dollar atau nominal rupiah, angka gitu ya. Kalau di sini nanti disebutkan dalam bentuk persentase. Jadi berapa persen kah cash return tadi yang di sini dibandingkan dengan harga awalnya. Jadi untuk kasus tadi tentu kita tinggal membagi 20 tadi dengan harga awalnya yaitu 95 US dollar. Sehingga ketemu 21,5%. 0,5%, maaf. Nah, kemudian ini adalah contoh tabel yang memperlihatkan bahwa ketika kita berinvestasi di common stock, maka realized rate of return itu bisa bervariasi. Contoh, ini misalkan untuk kasus Duke Energy. Jadi beginning price-nya pada 9 April 2015 adalah 77,23. Harga endingnya setahun kemudian adalah 79,63. Di sana ada pembayaran dividen 3,3. Jadi
cara menghitungnya, untuk menghitung cash return-nya adalah 79,63 ditambah dengan 3,3 dikurang 77,23, ketemu 5,7. Atau 5,7 dibagi dengan beginning price-nya sama dengan 7,4%. Nah, bagaimana kalau untuk Walmart misalkan di sini harga awalnya 80,29, ending price-nya 68. Hanya membayarkan dividen 2. Jadi cash return-nya itu minus 10,29 atau rate of return-nya adalah minus 12,8%. Jadi, ketika kita berinvestasi, hal-hal yang seperti ini akan lazim terjadi. Jadi, kita bisa mendapatkan cash return atau rate of return yang positif atau mungkin sebaliknya, bisa negatif. Nah, dari tabel tadi, kita melihat bahwa return dari berinvestasi dalam common stock itu dapat bernilai positif dan negatif. Meskipun demikian, kinerja masa lampau bukanlah sebuah indikator dari kinerja masa depan. Artinya apa? Bisa jadi di masa depan, kinerja perusahaan akan bisa jadi membaik. Jadi, secara umum, kita berharap untuk menerima return yang lebih tinggi atas adanya asumsi resiko yang lebih besar. Jadi, ketika resikonya lebih besar, maka kita mengharapkan adanya kompensasi return yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, tadi kita membahas tentang realized return, sekarang kita membahas tentang expected return. Jadi, expected return pada dasarnya adalah apa yang diharapkan dapat diperoleh oleh seorang investor di masa depan dari sebuah investasi. Namanya juga expected ya, ekspektasi. Jadi return yang diekspektasikan, yang diharapkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Nah, expected return sendiri pada dasarnya adalah merupakan rata-rata tertimbang atau weighted average dari return-return yang mungkin terjadi di mana bobotnya ditentukan oleh besarnya probabilitas keterjadian. Jadi, expected return ini nanti cara menghitungnya adalah, misalkan saya berinvestasi itu ada kemungkinan 50% saya dapat return 12%, terdapat juga kemungkinan 50% saya hanya akan dapat return 9%. Nah, nanti expected return-nya adalah rata-rata tertimbang dari keduanya. Jadi 50% dikalikan tadi berapa potensi return-nya, 50% juga dikalikan potensi return yang kedua, yang 9% tadi. Nanti akan ketemu rata-rata tertimbangnya atau expected return-nya. Kita langsung ke contoh ya, biar memudahkan. Jadi, ini formulanya. Jadi, expected return itu sama dengan adalah rate of return 1 dikalikan probabilitas kejadian return ya 1. Kemudian ditambah dengan rate of return 2 dikalikan probabilitas keterjadiannya. Nanti terus seperti itu, sampai berapa kali probabilitas yang ada. Nah, ini contoh, jadi cara menghitung expected rate of return dari sebuah investasi di dalam saham biasa atau common stock. Jadi, di sini, kan ketika kita berinvestasi kan, ada kemungkinan kondisi ekonominya itu bisa resesi, moderat, strong gitu ya. Jadi kalau resesi misalkan kayak sekarang pada masa COVID-19 seperti ini, itu mungkin masuk yang resesi. Kalau moderat itu ya seperti biasa. Kalau strong itu kebetulan ekonomi Indonesia misalkan pertumbuhannya sangat kuat gitu ya. Bisa di atas 6% seperti itu. Nah, di sini masing-masing kondisi ekonomi ini, misalkan resesi ini terdapat berapa sih kemungkinan keterjadiannya. Jadi misalkan terdapat 20% keterjadian dari kondisi resesi, terdapat 30% kemungkinan keterjadian kondisinya ekonominya nanti moderat, sama 50% kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kira-kira akan kuat gitu ya, strong. Nah, ketika kondisinya resesi, nanti kita mengasumsikan bahwa pada akhir tahun gitu ya, kira-kira misalkan kita megang saham ini dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, di akhir tahun nanti kira-kira kalau kondisinya resesi, saham kita hanya akan berharga 9.000. Kalau kondisi ekonominya moderat,
itu kita bisa jual dengan harga 11.200. Kalau kondisi ekonominya lagi baik, maka kita bisa jual 12.200. Nah, karena kita saat ini membeli gitu ya, membeli saham ini dengan harga 10.000, kemudian kita asumsikan tidak ada pembayaran dividen selama kita pegang investasi ini, maka nanti cash return-nya adalah tinggal mengurangkan harga akhir tahun dikurangkan dengan harga awal tahun tadi. Jadi harga yang setahun lagi kita kurangkan dengan harga saat ini. Ketemu ini minus 1.000 kalau kondisinya resesi. Kalau kondisinya moderat ini kita masih dapat cash return 1.200. Kalau strong kita dapat 2.200, hasil dari 12.200 dikurangin 10.000. Nah, kemudian kalau kita ngitung rate of return-nya, maka tinggal dibagi dengan beginning price-nya 10.000. Jadi untuk yang resesi ini minus 10%, untuk yang moderat ini ketemu 12%, untuk yang strong 22%. Nanti dikalikan dengan probabilitas keterjadiannya. Masing-masing dikalikan dengan probabilitas keterjadiannya, ketemu yang resesi ini ketemu minus 2, hasil pengalian dari 20% dan 10%, kemudian yang kondisi moderat ini 3,6%, kemudian yang kondisi strong ada 11%. Kita jumlahkan, nah inilah expected return yang kita harapkan. Jadi expected return dari investasi kita pada saham perusahaan ini itu adalah 12,6%. Inilah yang disebut dengan tadi sebagai penjumlahan dari weighted average tadi. Nah, kalau kita hitung pakai persamaan biasa sebenarnya juga bisa juga. Kalau tadi kan bedanya di tabel gitu ya. Kalau di tabel itu lebih mudah kita untuk menghitungnya. Kalau kita ngitung pakai rumus tadi juga sama nanti kan. Tinggal rate of return-nya dikalikan probabilitas kejadiannya. Tapi nanti akan panjang. Kemungkinan akan lebih enak kalau kita menghitungnya pakai tabel seperti ini. Kalau di sini mungkin nanti ada potensi salah menaruh angka juga bisa. Nah, dari tadi contoh pada tabel 72, kita tahu bahwa expected return-nya 12,6%. Di sini ya, 12,6%. Meskipun demikian, return-nya dapat berkisar dari minus 10% sampai dengan plus 22%. Nah, di sini. Jadi return-nya itu sebenarnya nanti bisa berkisar antara minus 10 sampai dengan 22%. Gitu ya. Nah, keberagaman return tadi dapat dikuantifikasi dengan menghitung variance atau standard deviation dari return investasi. Jadi, walaupun expected return kita 12,6%, tetapi terdapat kemungkinan bahwa kita bisa dapat return nanti ya, realisasinya itu bisa dapat return minus 10 dalam artian kalau kondisinya resesi, atau kalau kondisinya ekonominya sedang bagus kita dapat 22%. Nah, kemudian sebagaimana disebutkan di sini tadi bahwa keberagaman return ini dapat dikuantifikasi dengan menggunakan perhitungan variance atau standar deviasi dari return. Nah, variance itu sendiri apa sih? Jadi variance itu adalah rata-rata kuadrat atau the average square selisih antara individual realized return dan expected return. Kalau standar deviasi sendiri adalah akar kuadrat dari variance dan lebih umum digunakan untuk mengkuantifikasi atau menghitung resiko. Jadi resiko, kalau tadi kan kita menghitung expected return gitu ya. Nah, resikonya itu bisa kita hitung dengan standar deviasinya. Standar deviasi sendiri dari mana cara menghitungnya? Kita hitung variannya dulu, kemudian kita akar kuadratkan variansinya tadi ketemu standar deviasi. Kita langsung ke ilustrasinya ya. Jadi kalau membayangkan kata-kata di sini agak susah, tapi kalau langsung ke tabelnya akan lebih mudah. Jadi asumsikan ada kasus seperti ini ya. Jadi asumsikan ada dua alternatif investasi. Yang pertama US Treasury Bill, sama yang kedua itu kita berinvestasi di saham biasa dari perusahaan publishing gitu ya. Jadi perusahaan publishing. Nah,
Kalau yang pertama, ketika kita berinvestasi di treasury bill yang kira-kira harga resiko gagal bayarnya itu tidak ada. Jadi risk of default-nya itu tidak ada. Artinya apa? Artinya pemerintah nanti kira-kira pasti akan membayar tuh. Akan membayar berapa bunga yang dijanjikan untuk dibayarkan. Sehingga treasury bill atau ORI kalau di kita itu dianggap sebagai risk free investment karena tidak ada resiko gagal bayar. Ketika jatuh tempo ya nanti pemerintah akan bayar. Misalkan pembayarannya nanti dijanjikan sebesar 5%, gitu ya. Kalau kita berinvestasi di investasi yang kedua, jadi di perusahaan publishing ini, maka ini tentu akan beresiko, akan menjadi investasi yang beresiko. Kenapa? Karena resiko gagal bayarnya ada pasti, tidak seperti yang di pemerintah. Kalau kita berinvestasi di pemerintah kan kemungkinan besar pasti akan dibayar return yang dijanjikan. Nah, kemudian kita juga bicara tentang distribusi probabilitas atau probability distribution. Jadi distribusi probabilitas dari return sebuah investasi itu terdiri dari seluruh tingkat return yang mungkin yang mungkin terjadi, all possible rate of return dari sebuah investasi tadi disertai dengan probabilitas keterjadiannya. Jadi distribusi probabilitas itu ya seperti yang tadi disebutkan. Jadi tingkat returnnya itu yang mungkin terjadi berapa saja sama tingkat kemungkinan keterjadian dari masing-masing return tadi. Ini kita lihat ya untuk probability distribution dari return pada treasury bill tadi sama di S Publishing Company. Kalau untuk treasury bill tadi kan menjanjikan return 5%. Nah, return 5% dari treasury bill tadi kemungkinan keterjadiannya berapa? 100% atau 1. Kenapa? Karena tadi investasi di treasury bill, di obligasi pemerintah tadi atau di surat utang pemerintah, di SUN gitu ya, itu kan tidak ada resiko gagal bayarnya. Jadi probabilitas kejadian kita dapat return 5% itu ya 100%. Nah, berbeda kalau kita berinvestasi di saham tadi, maka misalkan diasumsikan seperti ini nih. Kita kemungkinan terdapat 10%, kemungkinan kita akan dapat return minus 10%. Jadi 10% kemungkinan kita akan dapat return 10%, minus 10%. Kemudian juga terdapat 20% kemungkinan kita hanya akan dapat return 5%. Ini digambarkan di sini. Terdapat kemungkinan 40% di mana kita akan dapat return 15%. Digambarkan di sini dan seterusnya. Jadi kalau distribution, probability of distribution tadi untuk yang S Publishing Company itu dia lebih beragam ya, ada probability distributionnya. Kenapa? Karena ya tingkat kemungkinan keterjadian returnnya itu beragam, tidak hanya satu seperti yang di treasury bill. Nah, probability distribution dari treasury bill tadi sebagaimana kita tahu adalah tunggal pada rate of return 5%. Bagaimana kalau S Publishing Company tadi disebutkan bisa berkisar dari minus 10 sampai dengan 40 di sini ya. Nah, jadi berinvestasi dalam common stock itu beresiko, sedangkan dalam treasury bill tidak beresiko. Nah, kalau kita menggunakan persamaan atau rumus yang ada tadi, yang awal tadi, maka expected return dari common stock itu nanti kalau dihitung akan menjadi sebesar 15%. Dari mana 15% tentu ya ini dikalikan ya. Ini dikali ini, tambah ini dikali ini dikali ini dikali ini, dan ini dikali ini. Nanti akan ketemu 15%. Sementara expected return dari treasury bill ya karena ada 100% kemungkinan dapat 5%, maka expected return-nya juga 5% saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah return dari saham yang lebih tinggi ini membuat investasi atas saham itu lebih baik? Maksudnya karena di sini S Publishing Company ini menjanjikan
return yang tinggi gitu ya, yang lebih tinggi, apakah itu berarti lebih baik? Jadi lebih baik kita berinvestasi di common stock saja daripada di treasury bill. Jawabannya ya belum tentu atau tidak juga. Karena kita perlu tahu juga bahwa resiko dari kedua investasi tersebut beda. Ya kan? Kalau di treasury bill itu nanti pasti kita dapat 5%, kalau di sini walaupun expected return-nya 15%, tetapi ya bisa saja kan kemungkinan yang terjadi misalkan resesi gitu ya. Kita cuma dapat return minus 10% atau malah rugi. Nah, kemudian untuk menghitung resikonya itu bisa diukur dengan menggunakan variance. Rumusnya adalah nanti rate of return-nya dikurangi dengan expected return, kemudian dikuadratkan dikalikan probability-nya. Ini contohnya tadi ya, untuk mengukur variance dan standar deviasi dari investasi pada S publishing company tadi. Jadi kita tahu kan tadi ya, ada rate of return yang diharapkan tadi minus 10% itu kemungkinan keterjadiannya ada 10%. Kemudian tingkat return 5% juga ada probabilitasnya 20% terjadinya. Kemudian rate of return 15% itu tingkat keterjadiannya ada 40%. 0,25 tingkat keterjadiannya 20%. Untuk rate of return 40%, maka probabilitas keterjadiannya adalah 10%. Nah, kita kalikan. Kita kalikan nanti, kita jumlahkan kan ketemu expected return yang 15% tadi. Nah, kalau kita mau menghitung resikonya, nanti tinggal dihitung variance-nya lebih dulu. Variance gimana cara menghitungnya? Yang pertama, jadi ini rate of return ini kita kurangkan dengan expected return-nya. Berapa jumlahnya? Nanti dikuadratkan. Ketemu berapa? Tinggal dikalikan dengan probabilitas keterjadiannya dari masing-masing tadi. Setelah semuanya ketemu di sini, dijumlahkan, gitu ya. Dijumlahkan nanti ketemu variance-nya sama standar deviasinya. Standar deviasi itu adalah akar dari variance. Jadi ini semua dijumlahkan, ketemu variance, kemudian akar dari variance itu adalah standar deviasinya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat jadi treasury bill itu menawarkan expected return 5% dengan standar deviasi 0 karena memang tidak ada standar deviasinya. 5% pasti terjadi. Kalau common stock dia 15% tapi ada standar deviasi sebesar 12,85%. Nah, kita lihat bahwa common stock menawarkan expected return yang lebih tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh standar deviasi ini. Jadi, resiko itu ditunjukkan oleh besarnya standar deviasi ini. Semakin tinggi standar deviasi, tentu semakin tinggi resikonya. Karena namanya aja standar deviasi, kan standar deviasi itu kan penyimpangan ya, penyimpangan dari expected return. Nah, pilihan seorang investor atas sebuah investasi akan ditentukan oleh sikap atau perilaku mereka terhadap resiko. Jadi, investor itu kan beragam bentuknya. Jadi, ada investor-investor orang yang berkarakter sebagai risk taker gitu ya. Jadi, kalau risk taker mungkin dia akan cenderung ngambil, oke lah, aku ambil common stock. Karena aku ibaratnya dapat mentoleransi resiko. Kalau aku mengharapkan return 15%, walaupun saya tahu resikonya tinggi, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau beberapa investor yang sifatnya konservatif, dalam artian investor yang bukan risk taker gitu ya, yang cenderung ke risk averse gitu ya, menolak resiko, dia mungkin akan memilih, aku akan investasi di treasury bill saja. Karena sudah pasti aku dapat 5%. Selanjutnya, di sini kita akan coba untuk latihan menghitung risk and return dari sebuah investasi. Jadi, misalkan ada soal seperti ini. Hitunglah the expected return atau IR tadi ya
dan standar deviasi dari sebuah investasi dengan return minus 20%, 0%, 15%, 30%, 50% dengan probabilitas keterjadian sebagai berikut. Jadi 0,2, 0,2, 0,3, 0,2 dan 0,1. Artinya apa? Jadi terdapat 20% kemungkinan kita dapat return 20 minus 20%, terdapat 20% kemungkinan kita dapat return 0%, terdapat 0,3 kemungkinan kita dapat return 15%, terdapat kemungkinan 20% kita dapat return 30%, dan terdapat 10% kemungkinan kita akan dapat return 50%. Nah, dari soal ini kita hitung expected return-nya ya, sama standar deviasinya. Pertama-tama mungkin kita bisa juga nih digambarkan dulu biar mempermudah kita. Jadi kalau dari gambar ini kan ketahuan tadi ya, maka kemungkinan possible return-nya itu yang paling tinggi di 15%, karena tadi ada 30% kemungkinan kita dapat return 15%. Yang paling rendah adalah kemungkinannya kita dapat return 50%, itu keterjadiannya hanya 10%. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung expected return sama standar deviasi. Expected return tadi bisa pakai tabel tadi juga ya, atau bisa langsung dikalikan saja. Jadi masing-masing return, rate of return dikalikan dengan probabilitas keterjadiannya. Nanti dijumlahkan ketemu 11,5%. Penghitungan standar deviasinya nanti bisa pakai tabel tadi yang seperti sebelumnya. Jadi rate of return-nya tadi minus 20%, 0%, 15%, 30%, 50% dikurangkan dengan expected return yang 11,5% tadi masing-masing, dikuadratkan dikalikan probabilitas keterjadiannya masing-masing. Nah, nanti tinggal sudah ketemu varians kan, nanti di akar gitu ya, akar pangkat 2-nya itu adalah standar deviasinya, atau ketemu di sini standar deviasinya 21,10%. Nah, analisis kita apa? Jadi expected return untuk investasi tadi adalah 11,5% di sini ya. Meskipun demikian, investasi ini adalah investasi yang beresiko. Kenapa? Karena return-nya dapat memiliki range dari paling rendah minus 20 ke yang paling tinggi 50%. Yang di sini tadi. Bisa dari sini sampai dengan sini. Nah, standar deviasi adalah sebuah ukuran dari sebuah rata-rata return investasi. Yang standar deviasi ini pada dasarnya mengcapture resiko atas investasi pada saham tadi ya. Jadi untuk kasus tadi, maka standar deviasi atau resikonya adalah 21,11%. Selanjutnya, kita cooling down sedikit. Kita belajar tentang sejarah singkat financial market return yang ada di Amerika. Jadi, para investor secara historis memiliki rate of return yang lebih tinggi dari investasi-investasi yang berisiko. Meskipun demikian, memiliki expected rate of return yang lebih tinggi dapat diartikan secara sederhana bahwa para investor berharap atau expect untuk dapat merealisasikan sebuah return yang lebih tinggi. Return yang tinggi itu tadi bukanlah sesuatu yang selalu dapat diperoleh. Artinya apa? Jadi namanya expected return ya nggak selalu terjadi. Artinya tidak selalu juga akan tercapai expected return tadi. Nah, ini adalah contoh dari beberapa bentuk-bentuk investasi dan sejarahnya gitu ya. Return masing-masingnya seperti apa dalam kurun waktu 1970 sampai 2015 di Amerika. Jadi misalkan kita lihat ya, untuk yang warna kuning orange ini adalah international equities, jadi saham-saham perusahaan yang internasional gitu ya, yang listing di Amerika. Di sini kelihatan dia paling tinggi ya grafiknya, dengan annual return-nya kira-kira adalah 10,21%. Jadi di sini harga sahamnya terakhir di 2015 itu mencapai 83,99. Nah,
Kemudian untuk yang tertinggi kedua gitu dipegang oleh US equities, yaitu 10,21, ini yang warna biru ya. Maaf tadi untuk yang international equities ada 10,35, ini yang di sini. Untuk US equities 10,21. Nah, selanjutnya yang juga tinggi adalah dalam investasi corporate bond atau obligasi perusahaan dengan rating kredit AAA. Itu annual returnnya kira-kira 7,79%. Di urutan keempat itu adalah investasi pada treasury bond atau government bond, obligasi pemerintah. Itu returnnya kira-kira 7,05%. Di bawahnya nanti ada treasury bill. Kemudian untuk tingkat inflasi sendiri di Amerika kebetulan adalah 4,23%. Jadi kalau kita bandingkan di sini ya, maka tingkat returnnya yang paling tinggi itu adalah di saham, gitu ya, baik saham-saham internasional maupun saham-saham perusahaan Amerika. Kemudian di bawahnya lagi adalah obligasi perusahaan, di bawahnya lagi adalah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi semuanya di atas tingkat inflasi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sini kan yang menawarkan return paling tinggi adalah investasi-investasi pada instrumen yang beresiko. Jadi kalau untuk investasi pada saham perusahaan itu kan lebih beresiko daripada kalau berinvestasi pada obligasi, baik obligasi perusahaan maupun obligasi pemerintah. Nah, paling aman di sini di treasury bill. Jadi kalau dari sini sebenarnya sejalan dengan teori tadi bahwa semakin tinggi tingkat resiko maka tingkat returnnya itu bisa juga kita berharap untuk dapat terjadi lebih tinggi. Nah, ini apabila kita melihat gitu ya, adanya hubungan yang jelas ketika kita tadi melihat dari tabel tadi, kita akan melihat adanya hubungan yang jelas antara risk and return. Jadi saham-saham perusahaan kecil gitu ya, small stock itu mendapatkan annual return tertinggi, tetapi return yang lebih tinggi tersebut diasosiasikan juga dengan resiko yang lebih tinggi juga. Jadi untuk tadi kan paling tinggi international equities. Nah, standar deviasinya itu juga tinggi dia, 21,6%. Kalau untuk yang US equities tadi yang peringkat 2 itu 10,21 dengan standar deviasi 17,55. Yang tadi peringkat di bawahnya lagi kan corporate bond. Corporate bond itu standar deviasinya 2,57, government bond itu 2,74. Yang paling tadi yang returnnya rendah tadi kan treasury bill dengan standar deviasi yang juga rendah. Nah, apa yang kita pelajari dari tabel tadi? Jadi, investasi yang lebih beresiko secara historis dapat merealisasikan return yang lebih tinggi. Tadi ya, di sini ya. Jadi, investasi yang lebih beresiko dia menawarkan tingkat return yang lebih tinggi. Nah, secara historis juga return dari kelas-kelas investasi dengan tingkat resiko lebih tinggi memiliki standar deviasi yang lebih tinggi juga. Jadi standar deviasinya juga semakin tinggi. Kalau di sini kan nih, lihat nih di sini kan flat saja ya, cenderung flat saja. Kalau di sini kan fluktuatif banget nih. Jadi standar deviasinya juga semakin tinggi. Ini kalau misalkan kita bandingkan juga di Amerika tentang investasi pada real estate di saham perusahaan di Amerika, kemudian investasi pada emas sama kita bandingkan dengan tingkat inflasi. Inflasi di sana itu selama kurun waktu 90 sampai 2015 ya. Jadi kurun waktu 90-an sampai 2015 itu ada di 1,87%. Kalau return tahunan dari emas itu kira-kira 4,8 yang digambarkan oleh ini ya, kalau secara harga yang merah gitu ya. Ini kan harga nih. Kalau untuk returnnya dia cuma
0,08% per tahunnya. Kemudian untuk investasi pada saham perusahaan di Amerika itu 9,5%, yang paling tinggi adalah di real estate, itu mencapai 10,89%. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan antara return yang terjadi di negara-negara maju gitu ya, dengan return yang terjadi pada misalkan pasar modal negara-negara yang masuk kategori emerging market atau yang masih berkembang. Jadi kalau kita lihat di Amerika Serikat itu pada umumnya annual rate of return-nya itu kira-kira 10,38. Jadi ketika kita berinvestasi di Amerika, harapannya kita dapat rate of return sebesar 10,38% dengan standar deviasi 19,05%. Bagaimana kalau di Britania Raya, di United Kingdom? Jadi kayak kita berinvestasinya itu di England, Scotland, Northern Ireland, Wales, itu yang masuk United Kingdom, maka kita nanti annual rate of return-nya itu kira-kira 7,33% dengan standar deviasi yang lumayan tinggi, 23,10. Kalau di Jepang, ini annual rate of return-nya 0,94 dengan standar deviasi 19,36. Nah, kalau di emerging market, termasuk Indonesia ya, annual rate of return yang kita harapkan itu kira-kira 13,25% berdasarkan data historis 70 sampai 2011 dengan standar deviasi sebesar 28,71. Jadi di sini kita lihat ya, untuk negara-negara yang emerging market yang masuk ke dalam kategori emerging market menawarkan return yang lebih tinggi tetapi juga dengan standar deviasi atau risiko yang lebih tinggi. Kalau negara yang lebih maju seperti misalkan Jepang, returnnya tidak terlalu tinggi, tetapi juga standar deviasinya juga tidak terlalu tinggi atau risikonya tidak terlalu tinggi. Nanti sebenarnya ada juga ya yang kalau kita lihat di Indonesia, seperti misalkan ini ya, ini adalah contoh return tahunan dari indeks harga saham gabungan dari IDX ya, Jakarta Composite Index, kemudian obligasi pemerintah, emas, dan inflasi. Ini kalau digambarkan seperti ini dari tahun 2007 sampai 2015. Ini untuk rate of return per tahunnya, fluktuasinya seperti apa bisa dilihat di sini. Seperti itu, tapi pada intinya ya semakin tinggi resikonya, maka juga rate of return-nya kemungkinan juga akan semakin tinggi karena keduanya linear ya. Jadi ada resiko yang lebih tinggi, maka return-nya juga kemungkinan bisa diharapkan lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke permasalahan yang bagaimana cara menghitung ya. Bagaimana cara menghitung average rate of return. Dalam artian bagaimana kalau kita menghitung geometric rate of return sama bagaimana kalau kita menghitung arithmetic average rate of return. Apa sih itu geometric sama average? Jadi geometric rate of return, geometric average rate of return itu pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan what was the growth rate of your investment? Jadi berapa sih tingkat pertumbuhan dari investasi kita di masa yang lampau? Ya, jadi berapa tingkat pertumbuhannya? Kalau arithmetic average itu untuk menjawab pertanyaan berapakah rata-rata rate of return tahunannya? Jadi sedikit berbeda ya kalau di sini growth rate-nya, kalau di sini rata-rata tingkat return tahunannya. Seperti apa? Seperti ini. Jadi kita langsung ke ilustrasi ya agar lebih mudah ya. Jadi kalau mau menghitung geometric average rate of return atau juga disebut dengan compounding atau compound average rate of return, rumusnya adalah seperti ini.
Jadi 1 plus rate of return untuk tahun pertama dikalikan 1 plus rate of return tahun kedua dan seterusnya. Kemudian pangkat 1 per n-nya minus 1. Tapi kalian tidak perlu menghafal rumus ini. Saya sarankan kalian tidak perlu menghafal rumus ini, asal kalian paham konsepnya. Nanti akan saya jelaskan shortcut agar kita tidak perlu menghafal rumus ini. Shortcut yang tidak ada di buku, tetapi mudah dipahami. Nah, misalkan ada kasus seperti ini nih. Hitunglah arithmetic rate of return sama geometric average rate of return dari saham berikut. Jadi, kita berinvestasi pada sebuah saham gitu ya. Jadi, harga awalnya pas waktu kita beli itu 25%, 25 dolar. Kemudian setahun kemudian ini berkembang menjadi 35 US dollar harganya. Jadi annual rate of return-nya kan 40%. 40% ini dari mana? Jadi dari 35 minus 25, 10 ya. 10 dibagi 25. 10 dibagi 25 itu kan 40%. Nah, itu adalah return tahun pertama. Jadi return selama 1 tahun kita memegang investasi ini. Pada tahun kedua, akhir tahun kedua, nilai sahamnya ini turun menjadi 17,5%. Artinya apa? Di sini ada rate of return-nya turun menjadi minus 50%. Kenapa? Karena harga sahamnya itu turun menjadi setengahnya ya, dari 35 menjadi 17,5. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, bagaimana sih cara menghitung atau berapa sih arithmetic rate of return-nya sama berapa geometric average rate of return-nya? Nah, cara menghitungnya tadi, kalau untuk menghitung arithmetic sederhana. Jadi, ini 40% ditambah 50% dibagi 2. Jadi, ketemu minus 5%. Itu kalau kita bicara arithmetic average. Kalau geometric average, maka caranya nanti dimasukkan rumus tadi. 1 plus return pada tahun pertama dikalikan 1 plus return tahun kedua, pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah atau akarnya minus 1. Ketemu minus 16,33%. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menghitung dengan rumus ini, asal paham konsepnya. Jadi, geometric average itu kan tadi disebut dengan compounding average. Pada artinya, sebenarnya geometric average itu adalah untuk mengukur di sini. Kalau ini present value dan ini future value, gitu ya, dengan N2 berarti kan, ini kan 2 tahun, N-nya 2. I-nya berapa sih? Nah, I-nya itu adalah geometric average. Saya ulangi sekali lagi ya. Geometric average rate of return itu sama dengan I yang membuat present value 25 menjadi future value 17,5 dalam kurun waktu 2 tahun. Atau seperti ini. Jadi kita ingatkan rumus future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, future value-nya berapa? Tadi yang di sini. Harga pada akhir tahun kedua, 17,5%. Present value-nya 25. Tadi ya di sini 25. N-nya berapa? N-nya ada 2. Kita masukkan jadi 1 plus I pangkat 2 sama dengan 17,5 bagi 25 atau 0,7. 1 plus I sama dengan akar dari 0,7, 0,8367. I-nya adalah 0,8367 dikurangi 1, minus 0,1633 atau minus 16,3%. Sama kan? Jadi tidak perlu banyak-banyak menghafal rumus ini, cukup pahami konsepnya. Dapat ya? Baik. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya kan? Bagaimana cara memilih average yang tepat gitu? Mana yang kita pakai? Arithmetic average atau geometric average? Keduanya pada dasarnya itu ya penting dan benar. Tetapi masing-masing itu nanti ada waktunya. Mana sebaiknya kalau kita pakai arithmetic average, mana ada saatnya kita lebih tepat untuk memakai geometric average.
Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa annual rate of return yang dapat kita harapkan di tahun depan, maka kita pakai arithmetic. Kalau pertanyaannya adalah berapa rate of return tahunannya yang dapat kita harapkan untuk horizon atau perspektif multi years gitu ya, berapa tahun ke depan gitu ya, maka kita pakai geometric average. Jadi kalau untuk memprediksi annual rate of return tahun depan, 1 tahun ke depan, maka pakai arithmetic. Kalau untuk beberapa tahun ke depan pakai geometric. Nah, kita contoh ya, kita langsung ke pembahasan contoh menghitung arithmetic sama geometric. Jadi, Mary selama ini memutuskan untuk menyimpan saham yang diberikan oleh neneknya. Jadi dia dapat saham dari neneknya, warisan gitu ya, dan disimpan. Meskipun demikian, saat ini Mary mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual pembelian tadi yang sudah dia pegang selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa sih arithmetic dan geometric average of return dari saham yang dipegang oleh dia tadi? Nah, kalau misalkan seperti ini skemanya, jadi pas 5 tahun lalu, pas waktu dikasih itu nilai sahamnya oleh neneknya itu pas waktu pertama dikasih harganya adalah 10.000, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia berkembang hingga menjadi saat ini 14.295,94 dengan rate of return tahunan masing-masing ini minus 15, 15, 25, 30, minus 10. Nah, harga sahamnya di sini 10.000, 8.500, 9.755, 9.775, 12 hingga 14.000. Ini perkembangan harga sahamnya ya, bukan returnnya ya. Jadi perkembangan harga sahamnya kalau kita gambarkan pada grafik seperti ini. Nah, cara kita menghitung arithmetic sama geometric average ya pakai rumus tadi. Walaupun saya tidak menyarankan pakai rumus geometric average ini. Kalau kita menghitung arithmetic average, maka tinggal menambahkan tadi ya, menambahkan annual rate of return terus dibagi 5. Kan di sini ada nih. Jadi minus 15 tambah 15 tambah 25 tambah 30 tambah minus 10. Ini kan 0 habis. Di sini sisa 20. Di sini 45 ya. 45 dibagi dengan 5 ketemu 9%. Jadi berdasarkan performa masa lalu dari saham tersebut, Mary seharusnya berharap bahwa investasi pada tahun tersebut akan memperoleh return 9% tahun depan. Jadi dengan melihat tadi kita menghitung pakai rumus arithmetic average, maka tahun depan Mary kira-kira akan dapat return 9%. Nah, kalau kita ngitung pakai geometric average, pakai rumus tadi ya, itu ketemu 7,41%. Nah, kita bisa masukkan tadi, future value-nya adalah 14.295. Tadi kan, nilai investasi awalnya tadi, yang sahamnya 10.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Kita masukkan, ketemu 7,41%, sama dengan rumus ini. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk menghafal rumus geometric average, tapi pakai pemahaman atau penalaran ini. Karena pada dasarnya geometric average sekali lagi adalah I yang membuat investasi pada awal tadi, awal tahun ke-0 tadi, hingga menjadi investasi, nilai investasi pada tahun terakhir. Nah, itu I-nya berapa? Analisis kita apa? Jadi arithmetic average-nya tadi 9%, sedangkan geometric average-nya 7,41%. Geometric average lebih rendah karena memasukkan compounding of interest ya. Compounding of interest itu kan bunga berbunga gitu. Jadi walaupun dia kecil sebenarnya hasilnya kan gede gitu ya. Nah, kedua average tersebut bermanfaat dan memiliki makna tetapi menjawab dua pertanyaan berbeda tadi yang telah kita bahas. Kalau untuk menjawab kira-kira return tahun depan berapa, pakai arithmetic. Kalau kira-kira berapa return untuk beberapa tahun ke depan, maka pakai geometrik. Nih, sama ya. Baik, kita langsung ke bab atau subbab terakhir dari chapter ini tentang hal-hal apa saja yang menentukan harga saham.
Jadi, secara umum, harga saham itu cenderung untuk naik ketika ada berita bagus gitu ya tentang profit di masa depan, dan turun ketika terdapat bad news atau berita buruk tentang profit yang akan terjadi di masa depan. Masih ingat cerita yang saya sampaikan di awal-awal dulu ya, ketika ada salah satu CEO yang pada waktu dia naik pesawat jetnya, pada saat mau landing, rodanya tidak bisa keluar. Nah, waktu itu kan berarti itu bad news ya, karena CEO-nya ini termasuk seseorang yang punya kemampuan yang mumpuni dan kinerjanya bagus. Nah, ketika ada bad news seperti ini, harga saham perusahaannya kan waktu itu turun. Nah, pada saat kemudian setelah muter-muter pesawatnya itu ada berita bagus bahwa rodanya berhasil keluar, harga sahamnya langsung naik lagi. Itu kan good news. Jadi seperti itu, news itu sangat mempengaruhi harga saham, pergerakan harga saham. Nah, meskipun demikian, pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh spekulan, gitu ya, spekulasi maupun sentimen investasi yang ada di pasar modal. Nah, karena tadi harga saham itu dipengaruhi oleh news, maka timbul sebuah teori yang menamakan efficient market hypothesis atau hipotesis pasar efisien. Jadi, hipotesis ini menyatakan bahwa harga-harga sekuritas secara akurat merefleksikan future expected cash flow dan didasarkan pada semua informasi yang tersedia untuk investor. Jadi, semua informasi yang ada di luar sana yang tersedia untuk investor pada dasarnya sudah terefleksikan di harga sahamnya. Makanya pasar itu sudah efisien. Ini adalah hipotesisnya ya. Nah, sebuah pasar efisien atau efficient market adalah pasar di mana semua informasi yang tersedia sepenuhnya sudah termasuk dalam harga sekuritas. Dan return yang didapatkan investor dari investasi yang mereka lakukan tidak dapat diprediksi. Nah, jadi konsekuensinya karena semua informasi tadi sebenarnya sudah fully incorporated dalam harga sahamnya, harga sekuritasnya, maka return yang kita dapatkan tuh nggak bisa diprediksi lagi karena yaitu tadi sangat efisien. Nah, efficient market hypothesis ini ada 3 bentuk ya. Jadi weak form efficient market hypothesis, semi strong, sama strong form efficient market hypothesis. Kalau weak form itu menyatakan bahwa seluruh informasi pasar sekuritas di masa lampau, jadi informasi historis di masa lampau, telah sepenuhnya terefleksikan dalam harga-harga sekuritas. Menurut hipotesis ini. Nah, kalau menurut hipotesis yang semi-strong efficient market hypothesis, jadi seluruh informasi yang tersedia untuk publik, jadi misalkan kayak laporan keuangan yang dipublish, seperti itu ya, telah sepenuhnya terefleksikan dalam harga-harga sekuritas. Kalau dalam bentuk yang sangat kuat atau strong form efficient market hypothesis, maka seluruh informasi baik yang sifatnya public atau yang sifatnya private gitu ya, yang sebenarnya tidak dipublish, itu telah sepenuhnya terefleksikan dalam harga sekuritas. Jadi efisiensinya itu benar-benar kuat sekali. Karena semua informasi mau yang terpublish atau yang enggak itu sudah terefleksikan di harga saham. Nah, pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Apakah kita itu benar-benar berharap kalau pasar keuangan itu perfectly efisien gitu ya. Jadi efisien secara sempurna. Secara umum pasar diharapkan setidaknya weak form atau semi strong. Jadi setidaknya pasar itu di sini posisinya. Weak form atau semi strong. Jadi seluruh informasi masa lampau itu sudah terefleksikan pada harga saham atau paling enggak seluruh informasi yang tersedia untuk publik juga sudah terefleksikan pada harga saham. Kalau kemudian gini, jikapun ada strategi-strategi yang menguntungkan gitu ya, yang sederhana, yang simple, yang bisa diterapkan oleh banyak orang, maka strategi-strategi tersebut tentu akan menarik perhatian para investor lain.
Nah, ketika mereka sama-sama mengimplementasikan strategi-strategi itu, maka akan bersaing satu sama lain, gitu ya. Jadi kalau ada strategi tertentu yang kira-kira berhasil, maka yang lain nanti tentu akan mengikuti karena mudah ditiru. Dan pada akhirnya semuanya mengimplementasikan strategi mereka sendiri dan akhirnya ya pasar ya jatuh-jatuhnya efisien. Nah, bagaimana kalau pandangan lain dari sudut pandang perilaku, jadi behavioral view. Jadi kalau nanti teman-teman di S2 mau mengambil misalkan MSc in Finance gitu ya, atau untuk S2 program yang lain, misalkan MBA dan lain sebagainya, nanti teman-teman akan belajar tentang behavioral finance. Jadi di sana nanti akan dipelajari tentang bagaimana sih perilaku investor itu berpengaruh terhadap harga saham. Nah, kalau dari sudut pandang behavioral view, penganut teori behavioral, ini melihat bahwa efficient market hypothesis tadi itu didasarkan pada asumsi bahwa para investor itu sebagai satu kesatuan rasional. Jadi asumsinya kan tadi ada informasi investornya rasional, informasinya tadi dimanfaatkan oleh investor sehingga harga sahamnya menjadi sudah merefleksikan informasi tadi, jadi menjadi efisien gitu ya. Pasarnya jadi efisien karena informasinya tadi ditangkap oleh investor dan terefleksikan pada harga saham. Nah, karena efficient market hypothesis tadi kan asumsinya para investor ini rasional gitu ya. Padahal pada kenyataannya mungkin tidak semua investor itu rasional menurut pandangan behavioral view. Jadi di-challenge sama behavioral view ini. Jadi jika nanti para investor tidak memproses informasi secara rasional, maka pasar mungkin tidak merefleksikan informasi-informasi publik secara akurat. Make sense ya? Jadi ada informasi yang dipublish, tetapi karena para investornya ini tidak rasional, ya dia tidak merespon informasi publik ini. Sehingga nanti informasinya ini juga tidak sepenuhnya terefleksikan pada harga saham. Nah, contohnya apa sih? Misalkan seorang investor yang terlalu pede gitu ya, overconfident investor. Mungkin dia akan underreact atau tidak terlalu bereaksi ketika manajemen mengumumkan earning atau mengumumkan laba gitu ya. Ada laba sekian yang naik misalkan. Karena dia memiliki kepercayaan diri yang berlebihan pada dirinya sendiri atas sebenarnya company truth value-nya itu berapa sih? Jadi harga saham yang layak untuk perusahaan ini berapa sih gitu ya. Jadi mau ada pengumuman baru tentang profit atau laba yang terjadi ya saya nggak merespon apa-apa karena memang ya harganya perusahaan ya layaknya segitu gitu ya. Jadi tidak terlalu menekankan pada informasi baru yang dirilis oleh manajemen tadi. Sebagai hasilnya, informasi baru tersebut meskipun tersedia secara publik tidak sepenuhnya terefleksikan dalam stock prices. Jadi karena tidak direspon informasinya tadi, maka otomatis informasi tadi tidak terefleksikan dalam harga saham. Nah, secara historisnya terdapat beberapa bukti bahwa ketidakefisiensian dalam financial market itu ada. Apa sih buktinya? Jadi ini, value stock outperform growth stock. Jadi apa yang disebut value stock sama growth stock? Value stock itu adalah stok dengan atau saham dengan PE ratio yang rendah. Jadi PE ratio-nya rendah. Kalau growth stock itu PE ratio-nya tinggi. Kemarin kan kita belajar bahwa PE ratio itu adalah price per share dibagi earning per share ya. Jadi semakin tinggi PE ratio dari sudut pandang perusahaan itu kan semakin baik. Karena setiap earning perusahaan dihargai secara lebih mahal oleh investor di luar sana. Jadi kemungkinan besar perusahaan itu kinerjanya baik ketika dia punya PE ratio yang tinggi gitu ya. Tapi ternyata
ketika kita memilih saham-saham yang PE ratio-nya rendah, maka nilai return yang kita dapatkan ternyata lebih tinggi daripada ketika kita mengambil investasi pada saham-saham yang masuk kategori growth stock, saham-saham yang PE ratio-nya tinggi, gitu ya. Jadi ini kan anomali. Jadi harusnya kan yang growth stock itu outperform value stock. Kenapa? Karena growth stock itu kan dihargai, PE ratio-nya dihargai tinggi karena kinerjanya bagus kan. Kalau value stock itu kan yang dihargai murah ibaratnya dari sudut pandang investor gitu ya. Sehingga anomali di sana, ada anomali gitu. Nanti kalau teman-teman pengen belajar strategi tentang bagaimana berinvestasi pada value stock, ini pelopornya atau mbahnya gitu ya, pelopor kita itu sebaiknya berinvestasi di value stock itu namanya Benjamin Graham. Dia punya buku namanya Intelligent Investor. Jadi di sana nanti akan ada strategi-strategi kalau kamu mau berinvestasi di value stock, ini loh strateginya. Jadi sama Benjamin Graham itu nanti akan diuraikan, ya nggak sembarangan value stock kita bisa investasi di sana. Karena kalau value stocknya yang nggak ada parameternya, misalkan nanti current ratio-nya harus sekian, misalkan profit dia harus bayar dividen dalam jangka waktu berapa tahun, dia harus menghasilkan profit dalam jangka waktu berapa tahun ke belakang, nanti ya benar-benar hancur nilainya ini. Yang value stock yang kita beli itu benar-benar perusahaan yang performanya jelek, artinya kita nggak akan dapat return apa-apa di masa depan. Jadi walaupun berinvestasi di perusahaan dengan PE ratio yang rendah gitu ya, tetapi kita juga punya parameter-parameter untuk membatasi, nggak sembarangan perusahaan yang punya PE ratio rendah, tapi ada persyaratan-persyaratannya. Nah, itu diuraikan secara jelas oleh Benjamin Graham di buku Intelligent Investor. Kalau mau belajar tentang ini ada ilmunya sendiri nih, jadi nggak sembarangan juga. Nah, anomali-anomali yang lain juga ini misalkan terkait dengan momentum dalam stock return. Jadi stok yang sudah performanya bagus dalam jangka waktu 6 atau 12 bulan di masa lampau gitu ya. Jadi dia di kemarin-kemarin dia dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan itu harga sahamnya kira-kira naik terus gitu ya. Cenderung untuk continue, untuk cenderung untuk outperform saham lain gitu. Jadi dia cenderung bisa naik terus nih harga sahamnya, itu namanya momentum. Ini juga termasuk anomali juga karena umumnya kan kalau udah lama gitu perform well bisa jadi nanti akan turun, tapi ternyata enggak juga. Ada namanya momentum dalam stock return. Terus juga ada masalah over and under reaction to corporate announcement. Jadi kalau perusahaan tuh mengumumkan apa gitu ya, bisa jadi ada overreaction atau under reaction dari pihak investor. Jadi pasar itu cenderung untuk underreact atau tidak begitu bereaksi terhadap banyak event-event atau kejadian-kejadian yang ada di perusahaan. Misalkan stock prices ini ya react favorably gitu ya. Jadi harga saham itu bereaksi dengan secara baik pada tanggal ketika perusahaan mengumumkan adanya earning atau laba yang bagus gitu ya, yang mana kita harapkan itu benar-benar terjadi pada pasar efisien. Meskipun demikian, sehari gitu ya, sehari setelah pengumuman dari favorable news tadi, stock return itu cenderung untuk lanjut positif secara rata-rata. Jadi ini dikenal dengan sebutan post earning announcement drift gitu ya. Jadi tidak hanya pas setelah diumumkan terus harga sahamnya itu juga bereaksi secara positif, tapi di hari berikutnya itu juga cenderung untuk secara rata-rata itu naik lagi juga. Kemudian di sana ada bukti-bukti juga ya bahwa prediktabilitas dalam return saham itu juga mengikuti pengumuman-pengumuman lain, seperti misalnya pengumuman penerbitan saham baru atau penerbitan obligasi. Jadi ada
anomali-anomali di sana yang bisa menunjukkan bahwa pasar itu sebenarnya nggak efisien-efisien banget gitu ya. Nah, jika pasar modal tadi dikatakan tidak efisien, maka dapat diartikan gitu ya bahwa para investor dapat memperoleh return yang lebih besar daripada resiko dari investasi tersebut dengan mengambil keuntungan dari mispricing yang terjadi di pasar. Jadi karena pasarnya tidak efisien, maka kita bisa mencuri keuntungan dari ketidakefisiensian itu. Jadi dari informasi-informasi yang tadi yang bertebaran di mana-mana yang tidak terrefleksikan atau belum terrefleksikan dari harga saham, maka kita bisa manfaatkan untuk mengambil keuntungan. Tetapi bukti terkini memperlihatkan bahwa strategi-strategi yang mengeksploitasi pola-pola tersebut tadi ya, yang mencoba mencari berita-berita dalam artian yang kira-kira belum terrefleksikan dalam harga saham itu ternyata akhir-akhir ini menjadi cukup beresiko atau tidak sukses di era 2000-an. Kalau sebelumnya mungkin sukses tapi sekarang terbukti tidak begitu sukses. Artinya ya pasar itu ya lumayan efisien sekarang. Nah, kesuksesan di tahun-tahun dulu ya, sama kegagalan yang tadi yang pada akhir-akhirnya sudah strategi itu tidak bisa diterapkan lagi, itu menunjukkan bahwa begitu para investor tahu kalau polanya itu seperti ini, maka investor akan melakukan trading secara agresif dengan pola-pola tersebut dan sebagai hasilnya menghilangkan adanya ketidakefisiensian. Jadi ya karena tahu ada mispricing tadi dalam artian ada informasi yang belum terrefleksikan di harga saham, maka dia ngambil kesempatan itu untuk membeli sahamnya gitu ya dengan harapan nanti akan ada kenaikan harga saham. Karena semuanya menerapkan strategi yang sama, maka nanti hilanglah ketidakefisiensian itu atau artinya pasar menjadi efisien juga, lebih efisien. Jadi pada kesimpulannya pasar keuangan itu cenderung efisien, tapi setidaknya dalam bentuk semi strong, bukan yang strong banget tapi ya semi strong lah. Baik, terima kasih. Itu untuk pembahasan kita di chapter 7 tentang risk and return.